Biografi Mulla Sadra. Nama lengkapnya adalah Muhammad ibnu Ibrahim Yahya Quwami Syirazi, sering juga disebut dengan Sadr al-Din al-Syirazi atau Akhun Mulla Sadra. Di kalangan murid-muridnya dikenal dengan sebutan Sadr al-Muta'aliyin. Ia dilahirkan di Syiraz pada tahun 979 Hijriah atau 1571 Masehi dari sebuah keluarga yang terkenal dan berpengaruh, yaitu keluarga Qawam. Ayahnya bernama Ibrahim bin Yahya al-Qawami al-Syirazi, seseorang yang juga berilmu dan sangat soleh. Pernah juga menjadi gubernur di wilayah Fars. Secara sosial politik, ia memiliki kekuasaan yang istimewa di kota asalnya, yaitu kota Syiraz. Selanjutnya adalah konsep aksiologi. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penemuan nuklir dapat menimbulkan bencana perang. Penemuan detektor dapat mengembangkan alat pengintai kenyamanan orang lain. Penemuan cara-cara licik ilmuwan politik dapat menimbulkan bencana bagi suatu bangsa, dan penemuan bayi tabung dapat menimbulkan bencana bagi terancamnya peradaban perkawinan. Berkaitan dengan etika, moral, dan estetika, maka ilmu itu dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama adalah ilmu bebas nilai, yaitu ilmu yang berbicara tentang ilmu, akan membicarakan pula tentang etika, karena sesungguhnya etika itu erat hubungannya dengan ilmu. Bebas nilai atau tidaknya ilmu merupakan masalah yang rumit, dan jawabannya bukan hanya sekedar iya atau tidak. Yang kedua yaitu teori tentang nilai. Teori tentang nilai yaitu pembahasan tentang nilai yang akan dibicarakan tentang penilaian sesuatu, nilai perbuatan, nilai situasi, dan nilai kondisi. Selanjutnya adalah konsep epistemologi dalam Mulla Sadra, yaitu mengenai kemunculan seorang figur atau kehadirannya tidak terisolasi dan tidak bisa dipisahkan dari tradisi yang melahirkannya. 4 aliran pemikiran Islam klasik pasca Mongol, yaitu Masyasyari atau peripatetik, Isyroqi, Irfani, dan Kalam, dengan seluruh variasi yang terkandung di dalamnya, berkembang secara luas selama 4 abad sebelum Mulla Sadra. Selanjutnya mengenai konsep ontologi, merupakan pembahasan esensial dalam dunia filsafat Islam. Hal itu tercermin dari diskursus dalam School of Philosophy seperti peripatetik, iluminasionis, dan hikmah muta'aliyah. Sedangkan mahiyah adalah batasan wujud. Batasan atau limit adalah the end of something, but it is not exact. Mulla Sadra berpandangan asalat al-wujud dalam artian wujudlah yang fundamental secara ontologi atau asalah al-wujud. Sedangkan mahiyah adalah hal yang sekunder, serta merupakan hasil konseptualisasi atau abstraksi pikiran semata. Dengan pengakuan terhadap fundamentalitas wujud, maka akan terbuka peluang untuk memahami wujud sebagai sesuatu yang ada secara hakiki. Lanjut ke filsafat al-Jabiri. Yang pertama yaitu pembahasan mengenai biografi Muhammad Abil al-Jabari. Muhammad Abil al-Jabari adalah dosen filsafat dan pemikiran Islam di Fakultas Sastra Universitas Muhammadiyah, Maroko. Dilahirkan di Figuig, Maroko Tenggara tahun 1936. Beliau pertama kali masuk sekolah agama, kemudian sekolah swasta nasional di Madrasah Hurrah Waltaniyah yang didirikan oleh Gerakan Kemerdekaan dari tahun 1951 sampai 1953.
Beliau belajar di sekolah lanjutan setingkat dengan SMA milik pemerintahan Casablanca. Seiring dengan kemerdekaan Maroko, beliau melanjutkan pendidikan sekolah tingginya setingkat diploma pada Sekolah Tinggi Arab dalam bidang ilmu pengetahuan. Selanjutnya, konsep ontologis dalam filsafat Al-Jabiri, yaitu konsep ontologis nalar Arab Abid Al-Jabiri, Bayani, Irfani, dan Burhani dalam filsafat ilmu. Ontologi adalah kajian yang membahas tentang apa yang ingin diketahui mengenai teori tentang ada atau bagaimana hakikat objek yang ditelaah sehingga menghasilkan pengetahuan. Sedangkan epistemologi berkaitan dengan pembahasan bagaimana proses memperoleh pengetahuan. Adapun aksiologi membahas tentang nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang telah diperoleh. Objek telaah ontologi sendiri adalah membahas tentang yang ada secara universal atau dalam artian berusaha mencari inti yang dimuat di setiap kenyataan yang mencakup semua realitas dalam semua bentuknya. Konsep aksiologi dalam filsafat Al-Jabiri. Aksiologi adalah salah satu cabang dalam filsafat yang membahas tentang nilai sebagai imperatif dalam penerapan ilmu pengetahuan. Sehingga hal ini penting, yang menjadi pokok bahasan dalam aksiologi adalah apakah kegunaan ilmu itu, untuk apa pengetahuan itu digunakan, dan bagaimana kaitannya dengan pengetahuan ilmiah dengan moral dan etika, bagaimana penentuan objek yang diteliti secara moral dan hubungannya dengan prosedur ilmiah serta metode ilmiah melalui dengan moral. Rangkaian pemikiran sebelum Al-Jabiri yang membangun kerangka pemikirannya. Dalam sudut pandang filsafat ilmu, kerangka teori ternyata memiliki wilayah kerja ilmuwan karena merupakan basis rasionalitas keilmuan. Untuk itu perlu mencermati dan merumuskan ulang kerangka pikir filsafat ilmu dalam wilayah Islamic Studies. Di samping itu, pada era positivis tidak ada satu bangunan keilmuan dalam wilayah apapun termasuk wilayah agama yang terlepas dan tidak terkait sama sekali dari persoalan-persoalan kultural, sosial, dan bahkan sosial politik yang melatar belakangi munculnya dan disusunnya paradigma keilmuan.